Selamat datang, ketemu lagi dengan saya Nanel Sucipto. Kali ini kita akan melanjutkan materi Laravel dari yang sebelumnya. Kita sudah instalasi Laravel. Untuk kali ini materi kita akan membuat sebuah sistem autentifikasi untuk Laravel 10. Oke, kita langsung saja untuk membuka instalasi Laravel kita yang kemarin. Mungkin di sini kita bisa masuk ke dalamnya Git Bash dulu. Nah, kemudian di dalam Git Bash ini kita kemarin sudah membuat yaitu projectnya dengan nama Laravel 10. Nah, kita coba dulu masuk ke dalamnya Laravel 10. Nah, kemudian kita mungkin akan butuh sebuah editor. Kebetulan di sini editornya saya menggunakan Visual Studio Code. Berarti untuk membuka Laravel 10 ini saya cukup mengetikkan code titik dan saya enter. Nah, sampai kita menunggu untuk membuka Visual Studio Code sebagai editor Laravel di sini. Nah, ini adalah instalasi Laravel yang kemarin kita sudah bikin. Nah, untuk menjalankannya ini kita butuh sebuah terminal. Nah, untuk terminal nanti teman-teman bisa seleksi di sini ya. Pilih view, kemudian cari terminal atau cari command di terminal, atau shortcutnya menggunakan Ctrl plus T yang di atas. Ini terminalnya. Oke, sampai kita menunggu. Untuk membangun sebuah autentifikasi ini sebenarnya caranya banyak ya. Cuma kita cari yang lebih mudah di sini kita manfaatkan, yaitu dari UI-nya punyaan Laravel. Dimana nanti kita membangun UI dari Laravel 10 sendiri. Nah, di sini karena kita mau dari awal, kita coba ngetikkan perintahnya menggunakan composer, kemudian require, kemudian diikuti dengan Laravel /UI. Nah, kita sambil nunggu prosesnya. Jadi nanti kurang lebih ya bentuknya akan seperti ini. Jadi kalau saya perbesar nanti akan seperti ini. Itu composer require Laravel UI. Nah, sambil kita menunggu proses untuk mengambil UI-nya punya Laravel itu sendiri. Nah, nanti ditunggu sampai proses instalasi Laravel ini selesai. Di sini akan di beberapa ditambahkan mulai Laravel Swell, Saltum, Tinker, UI Carbon dan sebagainya. Ini sudah install. Nah, langkah selanjutnya karena kita sudah install beberapa package-nya punya Laravel UI, kita membuat UI ya. Kebetulan kita ngambil mungkin UI Bootstrap. Jadi di sini nanti kita tinggal menambahkan yaitu perintah PHP Artisan kemudian kita tambahkan UI, ditambahkan punyaan Bootstrap. Nah, karena nanti konsepnya kita adalah membuat autentifikasi menggunakan UI Bootstrap ini, maka kita menambahkan flag menggunakan ya min 2 kali ditambahkan yaitu autentifikasi. Nah, kalau saya berbesar nanti kurang lebih perintahnya adalah seperti ini. Nah, PHP Artisan UI Bootstrap kemudian flag kita gunakan out. Nah, sehingga kalau dirasa ini udah cukup, kita coba install lagi. Ya, kita tunggu, kita download punyaan UI Bootstrap. Nah, ini sudah selesai. Nah, kemudian di bawahnya ada perintah bahwa kita perlu menginstal npm, di mana npm itu menunjukkan semuanya punya node modulnya, sehingga sebelum kita menjalankan npm install ini kita perlu install dulu yaitu Node.js. Nah, kita coba lihat dulu dalamnya browser.
kita harus download dulu ya, yaitu Node.js, karena kita menggunakan fasilitas punyaan Node. Nah, teman-teman nanti bisa cek di sini ya, misalnya di sini Node.js download, kita cek aja. Nah, di sini akan diarahkan ke situsnya, yaitu Node.js download. Nah, kita bisa menyesuaikan menggunakan paket yang berapa, bisa pakai Windows, kemudian bisa pakai macOS maupun source code lainnya. Kita pilih yang terbaru. Ini kita download sesuai dengan operasi kita menggunakan berapa bit. Nah, setelah kita download baru kita install. Nah, kemudian kalau dirasa installnya sudah selesai, maka kita bisa ngecek dulu kira-kira ya npm ini menggunakan versi berapa. Nanti kita bisa cek, kita ketikkan yaitu npm min-v, kita cek dulu apakah kita sudah menginstal Node.js untuk menjalankan npm install. Nah, di sini sudah kelihatan versi npm kita ya, menggunakan versi 9.6.7 ya, kemungkinan yang terbaru. Nah, sehingga kalau dirasa itu sudah terinstall, maka kita bisa menjalankan perintah menggunakan npm install. npm install. Kita install semuanya. Kita tunggu nanti sampai prosesnya instalasinya selesai. Ini instalasi sudah selesai. Nah, kita ngecek di mana? Di dalamnya resource ya, kemudian view sendiri. Nah, ini otomatis sudah diciptakan sebuah tempat ya, folder out untuk mendeteksi di mana sini nanti kita bisa menggunakan login, kemudian bisa menggunakan register termasuk verify untuk email dan sebagainya. Bahkan untuk password sendiri bisa konfirmasi password via email dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya fasilitas ini itu dulu digunakan Laravel yang versi 5, versi 6, versi 7 itu otomatis sudah ada. Kita bisa menggunakan make-out controller di sini. Kebetulan Run 10 tidak bisa langsung menggunakan. Jadi kita perlu setting untuk beberapa perintah menggunakan UI-nya Laravel. Nah, sehingga nanti kalau perintah selanjutnya adalah dirasa kalau ini sudah oke ya, kemudian sebenarnya perintah selanjutnya adalah menggunakan npm run develop atau dev sendiri. Biasanya untuk Laravel versi 10 tidak bisa langsung menggunakan ini karena nanti kita diarahkan ke dalamnya Laravel fight ya, pengaturan seperti itu. Sehingga untuk menjalankan itu mungkin bisa kita rubah atau kita ganti menggunakan Laravel npm run build. Jadi kita bangun semuanya biar nanti perintahnya ikut semua. Jadi ini kita membuild atau membangun beberapa UI, kita tanamkan di dalamnya perintah ini. Sampai tunggu prosesnya selesai. Nah, sehingga nanti ini sudah kita cek semuanya selesai. Tujuannya apa? Kita menggunakan npm run build karena nanti kita membutuhkan sebuah manifest JSON, kemudian kita juga menggunakan CSS maupun JS yang harus kita publishkan ke dalamnya resource JS atau JS-nya punyaan Laravel itu sendiri. Nah, sekarang kita coba kita jalankan menggunakan PHP Artisan servernya. Kita menggunakan port 8000. Nah, sehingga nanti kalau kita misalnya cek dalamnya browser itu sendiri, oke, kita menggunakan localhost, kemudian kita gunakan port 2000. Nah, bisa cek ini Laravel 10. Kemudian yang kita menggunakan UI Bootstrap yang autentifikasi tadi, otomatis bisa menciptakan sebuah menu login dan register. Apabila npm run build-nya berhasil, maka kita bisa eksekusi bahwa kalau misalnya saya menggunakan atau link register ini, otomatis
dia akan sudah menciptakan tempat untuk register. Apabila untuk login pun, ini otomatis jika sudah bisa menggunakan fasilitas untuk login. Tinggal nanti pengembangannya adalah kita membutuhkan sebuah konektivitas antara database dengan Laravel UI ini sendiri. Nah, untuk database dan sebagainya, nanti kita bisa lanjutkan ke pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dari saya untuk autentifikasi Laravel 10 ini, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih, sampai ketemu lagi.